cari siapa ya? Iya, Ibu cari Bibi yang kemarin mau melanjutkan proses pewarnaan. Iya, silahkan masuk. Isi ya, Mama. Iya. Ayo Bunga, kita jemur benang yang kemarin ke rumah Betang. Yuk, yuk, Mak. Mak, Ya. saya bisa bantu apa, Mak? Oh, Bunga teruskan jemur situ. Di sini. Iya. Mama mau nenun dulu ya. Wah. Mama, Iya. Sudah selesai jemurnya? udah, tadi udah selesai, Mak. Oh, ya bagus lah. Cantik banget ya rumahnya. Ini rumah apa sih, Mak? Rumah Betang namanya. Rumah Betang. Iya. Panjang banget ya, Mak, dari Itulah. ujung. Ada berapa orang yang tinggal di sini, Mak? Kalau kakaknya 23 kakak. 23 kakak. Iya. Oh, satu kakak bisa jadi banyak Tuh, banyak anggota orang. keluarganya Iya. ya, Mak? Ada 7, ada 8. Oh, Iya. semua tinggal bareng-bareng Iya. di sini. Mm-mm. Berarti apakah mungkin kayak rumah ini bisa lebih panjang lagi, Mak, seiring waktu gitu? Boleh kalau anak mereka yang tinggal sini berkeluarga nambah kujung-kujung. Oh, berarti Ya. bisa terus bertambah Iya. sampai panjang. Iya. Lagi menenun motif apa ini, Mak? Nenun motif tiang kebu. Jadi kan ada 3 motif ya, Mak ya? Iya. Tisik langit, emprusung, sama Tiang kebu. tiang kebu. Iya. Nah, kalau motif yang nggak boleh ditenun itu ada nggak sih, Mak? Ada. Oh, Iya. motif apa tuh, Mak? Motif rabing. Apa itu, Mak? Rabing tuh kasat mata lah barang itu. Manusia tuh yang nggak bisa. Kenapa nggak bisa ditenun, Mak? Soalnya ada orang yang udah menenun, dia tuh meninggal. Oh, berarti Iya. ada syaratnya siapa aja Iya. yang boleh. Yang boleh mengerjakan 60 ke atas dengan dia udah janda. Oh, Udah janda pun kalau dia janda muda nggak bisa. Dia harus sudah menyelesaikan 100 kumbu. 100? Kumbu. Maksudnya tuh gimana, Mas, 100? 100 kumbu 100 lembar ini. Oh, berarti harus yang udah berpengalaman menenun Iya. sebelumnya. Udah pengalaman pun kalau dia belum janda tua nggak bisa. Oke. Saya izin dulu ya, Mak, lihat para pengrajin yang ada di sini. Penasaran dengan motif-motif yang lainnya. Silahkan. Makasih banyak ya, Mak. Iya, sama-sama.
Dalam bahasa Dayak Desa, kain tenun disebut sebagai kain pantang. Pantang karena ada beberapa pantangan dalam proses menenun kain ikat sintang. Pertama, harus dilakukan oleh perempuan. Kedua, tidak boleh dilakukan jika ada kerabat yang meninggal. Ketiga, tidak boleh menenun motif tertentu. Satu kain tenun dibuat dalam waktu 3 hingga 5 minggu di sela-sela waktu mereka mengurus anak dan pergi berladang. Untuk menjaga keseimbangan alam, pewarnaan kain tenun ikat sintang lebih banyak menggunakan pewarna alami dengan memanfaatkan tanaman yang hanya tumbuh di daerah sintang. Seluruh proses pembuatan kain tenun, mulai dari pewarnaan, penjemuran, memilin benang, memintal, hingga penenunan dilakukan secara gotong royong oleh para perempuan. Hai Kak, Weh, Bunga. Boleh gimana, saya Bunga? duduk sini, Oh, Kak? silakan Bunga. Ah, ini lagi makan. makasih Kak. Iya. Lagi makan. Nih ada jagung juga. Makasih. Nah, gimana Bunga selama di sini capek? Capek Kak, tapi seneng sih Kak karena udah ikut langsung di proses pembuatan tenun ini. Gimana pengalamannya selama mengikuti proses beberapa hari? Lebih ke penasaran sih Kak, sebenarnya kenapa sih masih mempertahankan warna alam Kak? Tradisi nenek moyang kami memang menggunakan pewarnaan alami karena kami orang Dayak ya, bahwa alam itu sudah menjadi bagian dalam hidup kami gitu, bahwa kami di lingkungan kami hutan itu tempat kami mencari Iya, nafkah, betul, tempat Kak. kami hidup gitu. Nah, terkadang untuk para pengrajin kami di sini seperti mama, seperti nenek ya, pergi ke ladang itu kan biasanya apa ya, menemukan pewarnaan-pewarnaan yang ada di lingkungan, misalnya di samping-samping ladang ada daun angkerbang. Nah, ketika pulang kan mereka harus membawa sesuatu. Nah, ketika di dalam cupai yang seperti kamu Iya, pegang kemarin itu ya, cupai. nah itu bisa diisi pewarnaan-pewarnaan alami sehingga itu juga bisa bermanfaat. Secara modalnya itu juga nggak mengeluarkan terlalu banyak, tetapi mereka bisa mendapatkan lebih dan bisa dapat bernilai ekonomi untuk keluarga. Tenun ikat Dayak Sintang ini udah dipasarkan kemana aja sih Kak? Itulah era digital ini sangat luar biasa ya. Biasanya tenun-tenun ini hanya dipakai di event-event tertentu ya, 1 tahun sekali seperti Iya. acara mandi anak ke sungai ya di acara adat Dayak kami. Terus misalnya kalau event-event gawai gitu. Nah, itu kan jarang ya orang menggunakan. Nah, sementara tenun ikat ini harus tetap ada gitu. Saya punya teman di media sosial, tapi mereka sangat menghargai tradisi buatan manual, tekniknya mereka sangat menghargai, apalagi ini pewarnaan alami. Di daerah saya, terutama daerah saya di Indonesia, mungkin ini hal-hal yang nggak terlalu penting bagi kita, tapi bagi orang luar ini sangat penting. Saya juga berterima kasih bisa berkolaborasi dengan Bank Indonesia sehingga membantu kami para pengrajin, terutama di daerah, untuk terus memasarkan sehingga orang banyak mengetahui dan mengenal tenun ikat Dayak ini agar tetap lestari dan lingkungan para pengrajin juga bisa berdaya. Apa sih sebenarnya yang bikin Kakak percaya nih kalau misalnya tenun ikat Dayak Sintang ini bisa terus berkembang? Saya sedih melihat budaya saya, terutama tenun yang ada di sekeliling saya, tetapi itu tidak diolah dengan baik. Betul. Saya bisa meniru dan bisa melihat, tapi saya modifikasi seperti baju yang saya pakai ini gitu. Mungkin bagi anak muda ketika sudah dijadikan seperti ini udah bisa menjadi pakaian yang menarik ya. Minimal mereka tahu bahwa itu adalah tenun ikat Dayak yang bisa dipakai, yang kita bisa buat, tidak melupakan akar budaya dan tradisinya. Seneng banget sih Kak udah ikut beberapa proses dari pembuatan kain tenun ikat Dayak Sintang ini. Terima kasih juga ya karena Bunga sudah mengikuti. Nah, Ini kasih bunga aja ya, karena dia udah bantu kita pewarnaan. Betul, ini buat iya, saya, iya, Mbak. iya. Bunga ini ada tenun, ini motif emprusung untuk Bunga karena beberapa hari ini sudah membantu kami dalam proses pewarnaan sama mama-mama ya.
Nah, ini untuk bunga, ini dari pewarnaan daun angkerbang yang Daun kemarin angkerbang, bunga iya. ikut Yang merah, Kak. yang pergi ke hutan kemarin ya, Betul. ingat ya. Ingat. Semoga dengan kain tenun ini bunga bawa pulang, dan tenun ini bisa menyampaikan kepada orang dimanapun berada di negara kita ataupun di seluruh dunia, bisa mengetahui bahwa kita punya budaya yang punya kualitas yang sangat dihargai oleh orang luar. Nah, kita harus menjaga tradisi itu karena Siap. inilah akar budaya kita dan terutama budaya Dayak. Ya, Bunga. Siap, senang sekali dan bangga rasanya Kak, Mama bisa ketemu langsung dengan penjaga tradisi. Mudah-mudahan tradisi ini akan terus semakin lestari ya Kak, Mama. Dan sampai nanti di anak cucu kita juga. Saya izin pamit pulang dulu ya Mama, Kakak. Terima Ya, kasih banyak sekali terima lagi. kasih Bunga, semoga nanti ada kesempatan lagi bermain ke rumah-rumah kami. Ini namanya ada di Rumah Betang, bisa main ke Kalimantan untuk melihat alam yang ada di sekitar. Terima kasih. Kasih banyak Ya, Mama, Kakak. Ya, Pamit pulang. hati-hati ya. hati-hati di jalan. Siap. Sampai bertemu lagi, Oke, Mama. sampai ketemu ya. Dadah. Dadah. Motif kain tenun ikat sintang yang diwariskan secara turun-temurun merupakan paduan dari nilai tradisi serta pesan tentang rasa cinta kepada sesama manusia dan juga Sang Pencipta. Sesuai prinsip hidup masyarakat suku Dayak, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus.